Pada suatu kesempatan, sehari jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, anak saya bertanya, "Bi, 17 Agustusan ini akan seperti apa perayaannya?" Sesaat saya terdiam dan mencoba untuk berpikir, seperti apa menjelaskan kepada anak yang baru berusia 10 tahun itu. Untuk anak seumuran Faris, sudah punya pengalaman akan perayaan tersebut. Yang ia ketahui, pasti akan ada upacara pengibaran bendera yang dilakukan oleh paskibraka dengan jumlah yang banyak, seperti yang selalu ia lihat di layar kaca setiap tanggal 17 Agustus di Istana Negara dan pawai budaya pembangunan sehari setelah tanggal tersebut. Saya masih berpikir dan adiknya Fatan hanya bisa terdiam mendengarkan pertanyaan abangnya. Fatan memang baru menginjak usia 6 tahun. Di awal ajaran baru 2020 kemarin, sebenarnya ia masuk TK. Namun, karena situasi saat ini, saya bersama uminya sepakat untuk menunda pendidikannya. Karena saya berpikir, apa mungkin anak TK yang seharusnya belajar sambil bermain mesti melaksanakan pendidikannya melalui daring di WhatsApp. Fatan juga sama halnya dengan Faris. Namun, Faris punya pengalaman tersendiri saat peringatan HUT kemerdekaan, di mana saat ia berumur 7 tahun pernah saya ajak melihat panjat pohon pinang yang dilumuri oli bekas lalu digantungkan bermacam hadiah di atasnya. Saat itu ia sempat bertanya dan saya berusaha menjelaskan makna dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dalam memanjat batang pinang tersebut. Dua tahun setelah itu, tepatnya usia 9 tahun, ia juga sempat merasakan langsung sukacita dan kegembiraan ikut serta dalam berbagai lomba yang diadakan di kampung halamannya. Namun, Fatan tidak punya pengalaman apa-apa, kecuali hanya menonton di televisi saat upacara peringatan detik-detik proklamasi. Itu pun karena saya sedikit memaksanya untuk menukar channel televisi di saat ia sedang asik menonton film kesayangannya. Hanya ingin menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap negeri ini dan menceritakan kembali bagaimana bangsa ini direbut dari tangan penjajah. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Faris saya coba untuk menjelaskannya, karena saya juga seorang jurnalis dan pernah meliput persiapan peringatan HUT RI ke-75 di kampung halaman saya. Bang, tahun ini kita tidak melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi semegah perayaan tahun-tahun yang lalu, agar hal tersebut tidak menjadi penyebaran virus corona atau COVID-19. Biasanya kan rame, makanya keramaian seperti itulah yang harus dihindari. Faris hanya manggut-manggut, coba memahaminya. Namun demikian, semangat kita tidak boleh pudar. Kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap dapat memaknai kemerdekaan dengan cara kita sendiri. Kita harus tetap menumbuhkan semangat juang meski hanya di rumah. Tak mesti dengan ikut bermacam perlombaan untuk mengenang jasa pahlawan yang berjuang demi negara kita. Tak mesti juga berperang dengan negara lain untuk merasakan kembali perjuangan terdahulu. Di satu sisi kemerdekaan kali ini mungkin akan terasa hambar.
Namun, di sisi lain, hal ini membawa pelajaran berharga bagi kita. Bahkan, untuk memaknai kemerdekaan bukan hanya sekedar dengan berkumpul di tanah lapang bersama puluhan bahkan ratusan orang untuk menyaksikan dan mengikuti berbagai rangkaian perlombaan. Tetapi, lebih pada aksi nyata yang harus kita lakukan untuk memajukan bangsa. Selain itu, dengan adanya momentum perayaan Hari Kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19 ini, kita yang awalnya tidak memiliki cukup waktu untuk berada di rumah, dapat lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan. Dirgahayu negeriku dengan segala sukacita untuk memaknai kemerdekaan ini.